Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Nurtika dengan NIM 105 721 109 321, program studi manajemen kelas C. Eh, Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang materi peramalan dengan regresi berganda. Nah, analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil akan menghasilkan suatu model atau persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap independen. Model atau persamaan dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan variabel independen terhadap independen. Variabel independen yang digunakan lebih dari satu, misalnya jika terjadi kenaikan 1% terhadap variabel laba atau independen, akan meningkatkan nilai perusahaan atau variabel dependen sebesar 0,02% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Namun, perlu dilihat apakah estimasi dari model yang digunakan valid atau akurat, teliti, dan absah, karena jika tidak valid, maka model yang digunakan tidak dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam estimasi variabel. Validasi suatu model dapat dilihat dari akurasi model, ketelitian model, dan keabsahan model. Yang pertama, akurasi model. Untuk memastikan model memiliki tingkat akurasi yang tinggi dapat dilihat dari koefisien determinasinya yang bernilai dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R, maka semakin akurat model atau semakin kecil nilai errornya. Misal nilai R sama dengan 0,90 berarti 90% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain. Yang kedua, ketelitian model. Untuk melihat ketelitian model atau kelayakan model dapat diketahui dari video, hasil uji F hitung atau nilai signifikansi F pada ANOVA, atau menguji koefisien regresi keseluruhan, dan p-value nilai peluang, hasil uji T hitung atau nilai signifikan T, atau menguji koefisien regresi per variabel atau parsial pada konfisiensi. Misalnya hasil uji F ditemukan p-value adalah 0,03 dengan batas error 0,05 yang berarti signifikan. Artinya, hasil dari koefisien regresi keseluruhan variabel berupa nilai estimasi mendekati observasinya. C. Keabsahan model. Keabsahan model dapat diketahui jika asumsi yang mendasari dari metode OLS dapat dipenuhi. Jika asumsi ini terpenuhi, maka menurut teori Gauss-Markov, penduga koefisien regresi dengan OLS akan blue. Asumsi ini dikenal dengan asumsi klasik. Yang pertama, hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear dalam parameter. Yang kedua, variabel gangguan atau residual berdistribusi normal. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas yang dimaksud dengan tidak ada hubungan yang erat antara variabel independen jika analisisnya adalah regresi linear berganda. Yang keempat, tidak terjadi heterokedastasitas, yang artinya variabel nilai error E mempunyai variasi yang sama. Kelima, tidak terjadi autokolerasi, yang dimaksud tidak ada korelasi antara nilai error atau variabel satu observasi dengan observasi lainnya. Terima kasih, hanya itu yang sempat saya sampaikan pada materi ini. Cukup sekian.
Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.